Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang yang bernama Maria yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, kalau kita membaca buku salah seorang Santo Montfort, yaitu Bakti Sejati kepada Maria, di sana Santo Montfort menuliskan bahwa Allah meraja dan berkuasa di dunia ini tentu tidak pernah terlepas dari Maria. Atau Allah meraja dan berkuasa di dunia ini melalui Maria. Tentunya dalam hal ini Santo Montfort hendak menekankan akan peran penting Maria di dalam peristiwa keselamatan Allah. Dan tentunya bahwa peran penting ini ditunjukkan di dalam peristiwa inkarnasi, ya. Dan pada hari ini kita mendengarkan bacaan Injil tadi, bacaan Injil Lukas, itu berkaitan dengan malaikat Gabriel datang kepada Maria memberitahukan tentang kelahiran Kristus. Di awal cerita atau di awal dialog antara Maria dengan malaikat Gabriel memberikan salam kepada Maria. "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Tentu salam ini bukan saja dari mulut malaikat Gabriel, tetapi sebenarnya itu salam yang berasal dari Allah sendiri, atau salam yang berasal dari ruang lingkup, atau salam yang berasal dari seluruh anggota atau seluruh situasi, seluruh elemen-elemen yang ada di dalam kerajaan surga. Artinya salam yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu adalah salam yang datang dari Allah sendiri beserta semua orang yang ada di dalam kerajaan Allah.
Teman-teman yang terkasih, tentu Maria sebagai manusia biasa mendengar salam itu dia merasakan ada keterkejutan, sebab salam itu tidak biasa bagi dia. Apalagi menyebutkan nama Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Ya, awal dari keterkejutan itu dan awal juga dari kebingungan Maria. Dan tentunya di sini malaikat Gabriel memahami posisi Maria. Oleh karena itu, malaikat Gabriel mengatakan, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Nah, tentu di sini Maria pelan-pelan mulai masuk ke dalam situasi, ya, boleh dikatakan seperti itu. Tetapi teman-teman yang terkasih, inti dari dialog atau percakapan antara kedua orang ini, malaikat Gabriel dengan Maria, itu adalah pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan. Malaikat Gabriel mengatakan bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Teman-teman, Maria dalam posisi ini tidak hanya terkejut, tetapi juga dia mengungkapkan eksistensi sesungguhnya sebagai manusia. Dia mengatakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Nah, di sini juga malaikat Gabriel memberikan suatu jawaban bahwa anak yang akan kau kandung itu berasal dari Allah. Dan Roh Kudus akan menaungi engkau, dan kuasa yang maha tinggi pun akan menyertai engkau. Tentu di sini kemudian setidaknya Maria pelan-pelan membuka kesadaran rasionalnya bahwa memang apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel itu suatu perkataan yang berada di luar nalar manusia. Ketika malaikat Gabriel mengatakan bahwa kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, di situ pelan-pelan pun Maria berdiam diri, lalu kemudian seolah-olah dia menyimpan saja perkaranya tadi di dalam hatinya. Dan yang menjadi penentu dari percakapan itu adalah ketika Maria menjawab ya, atau ketika Maria mengungkapkan fiatnya. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Jawaban Maria ini sudah semacam dia tidak mempedulikan lagi keterkejutan, ketakutan, dan kecemasannya. Tapi ia percaya dengan teguh, merelakan dirinya atau mempersembahkan seluruh dirinya di dalam kehendak Allah. Membiarkan Allah yang bekerja di dalam dirinya. Dan sesungguhnya teman-teman yang terkasih, jawaban Maria itulah menjadi awal keselamatan kita. Atau jawaban Maria itu seolah-olah membuka ruang, memulai terjadinya ruang keselamatan bagi manusia. Dan sekaligus jawaban Maria itu membuka pintu rahimnya bagi kehadiran Sang Juru Selamat. Dan juga membuka ruang bagi berkaryanya Roh Kudus membentuk Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam rahim Maria untuk mengambil posisi daging Maria, sehingga di situ pun dimensi kemanusiaan Tuhan nantinya terbentuk. Teman-teman yang terkasih, dengan demikian peristiwa pembuahan Yesus atau Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam rahim Maria merupakan suatu peristiwa ilahiyah, bukan sebuah peristiwa yang kebetulan. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, disinilah sebenarnya kekuatan kita sebagai orang Kristiani, di mana Maria itu menjadi pintu bagi kita, menjadi pintu keselamatan bagi kita, atau pintu yang membukakan ruang keselamatan bagi kita. Dan teman-teman yang terkasih, di sini jugalah letak penantian kita ketika Maria akan membuka rahim cintanya kepada kita semua, yakni dia memancarkan Allah untuk kita semua. Dan pada saat ini Allah yang menjelma itu sangat dekat dengan Maria. Dan oleh karena itu kita diharapkan untuk datang kepada Maria, sebab Maria itu adalah jalan yang mudah, singkat, dan sempurna menuju Allah. Sehingga Santo Montfort pun di akhir dari
pernyataannya juga mengatakan bahwa kalau Allah mau datang berkuasa di dunia ini melalui Maria, apa salahnya juga kita datang kepada Allah melalui Maria juga. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, semoga kita semakin mendekatkan diri dengan Maria di dalam penantian kita saat ini, agar sekiranya kita bisa melihat lebih dekat Allah yang menjelma menjadi manusia, atau Allah yang kita nantikan. Semoga